Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil izzati wal jalal, wasi'il karami azimil ifdal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mab'us litatmimi makarimil akhlaq, al-mufaddali ala kafatil makhluqati ala al-itlaq, wa ala alihi masabihis sunnati wal a'lam, wa ashabihil bazilina anfusahum litawdihi syara'i wal ahkam, wa ala sairil a'immatil mujtahidin al-qa'imin bi khifzi namusiddin. Amma ba'du, sebelum kita mulai membaca kitab Mukhtarul Ahadits, terlebih dahulu kita hadiah Fatihah kepada pengarang kitab ini, yaitu Sayyid Ahmad Al-Hashimi rahmatullah alaihi. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan hidup, keberkahan ilmu fid dini wad dunya wal akhirah. Bisirul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Harful hamzati. Hadis nomor 1. Ati babal jannati yaumal qiyamati fa astaftihu. Ati nekani sapa ingsun babal jannati ing lawange swarga yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat, fa astaftihu mongko amrih njaluk buka sapa ingsun, fayaqulu mongko nuli ngucap al khazinu sapa malaikat kang jaga, ngucape man anta, man iku sapa anta utawi sira, fa aqulu mongko nuli ngucap sapa ingsun utawi ingsun Muhammadun iku Muhammad, fayaqulu mongko nuli ngucap sapa al khazin bika sebab panjenengan umirtu diperintah sapa ingsun alla aftaha ing yen orang buka sapa ingsun li ahadin maring wong suwiji qablaka ing dalem sadurunge panjenengan. Hadis nomor 1 artinya, suatu ketika pada hari kiamat saya mendatangi pintu surga untuk agar dibukakan. Kemudian datanglah seorang malaikat yang menjaga pintu surga lalu bertanya, siapa kamu? Kemudian saya menjawab, saya Muhammad. Kemudian malaikat penjaga tadi berkata, oh, sebab engkaulah saya diperintahkan oleh Allah untuk tidak membukakan pintu surga sebelum engkau yang meminta. Berarti kesimpulannya bahwa orang yang pertama kali meminta untuk dibukakan pintu surga yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Ahmad an Anasin. Hadis nomor 2. I'til ma'ruf. Ikti nekanono sapa sira al ma'rufa ing perkara kang bagus, wajtanib lan ngedohi sapa sira al mungkara ing perkara kang mungkar, wangzur lan ningalono sapa sira ma ing perkara yujibu kang gawokno apa ma udunaka ing kuping sira, ayakula ing ento ngucap laka maring sira al qaumu sapa kaum idza qumta nalikane nglakoni sapa sira min indihim saking sandingi kaum, fa'ti mongko nglakoni sapa sira hi ing ma, wangzur lan ningalono sapa sira alladzi ing perkara takrahu kang sengit sapa sira, ayakula ing yen ngucap laka maring sira al qaumu sapa kaum idza qumta nalikane nglakoni sapa sira min indihim saking sandinge kaum, fajtanib mongko ngedohi sapa sira hu ing ma. Arti hadis yang kedua, kerjakanlah sesuatu yang baik dan tinggalkanlah sesuatu yang buruk, dan berpikirlah tentang dampak sesuatu yang akan engkau kerjakan, baik buruknya ditimbang dulu apa yang akan dikatakan oleh seseorang terhadap engkau. Jika baik maka kerjakan, jika buruk maka tinggalkanlah. Hadis nomor 3. Afatul ilmi utawi cobone ilmu an-nisyanu iku lali, wa idu'atuhu lan utawi
nyiak-nyiakno ilmu utawa ngerusak ilmu, antu hadisa iku yen to nyeritakno sapa sira bihi kelawan ilmu ghairu ahlihi ing saliyane wong kang faham ilmu. Rawahu Ibnu Abi Syaibah. Arti hadis yang ketiga yaitu bencananya sebuah ilmu yaitu lupa. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang bisa cepat lupa. Di antaranya yaitu kurangnya atau bahkan tidak pernahnya dimutolaah atau dimurojaah kembali. Kurangnya untuk dikaji kembali sehingga ilmu yang tadinya sudah masuk dalam diri seseorang otomatis akan hilang begitu saja karena tidak pernah dipelajari dan dikaji kembali. Sedangkan faktor yang paling utama seseorang yang sering mengalami kelupaan dalam ilmunya yaitu seringnya melakukan maksiat. Karena ilmu tempatnya ada di hati seseorang. Seperti kata maqalah, al-ilmu fis sudur la fis sudur. Ilmu ada di hati bukan di atas tulisan. Maksiat juga sama. Maksiat itu timbulnya dimulai dari hati dan pikiran seseorang yang tidak jernih. Sehingga antara ilmu dan maksiat itu bagaikan air dan minyak, yang mana keduanya tidak akan pernah bisa berada di tempat yang sama, pasti akan pisah. Imam Syafi'i dulu ketika masih proses belajar, beliau pernah mengalami kesulitan dalam menghafal, sehingga beliau mengadukan kepada salah satu gurunya yaitu Imam Waqi, yang mana kejadian ini beliau tulis dalam sebuah syair, syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nuru wa nurullahi la yuhda li'asi. Saya mengadu kepada guruku Imam Waqi tentang sulitnya hafalan saya. Kemudian Imam Waqi menyarankan agar untuk menjauhi maksiat. Jadi bagi siapa saja yang masih dalam proses belajar agar sebisa mungkin meninggalkan maksiat, karena itu sangat mempengaruhi seseorang menerima ilmu dan tidaknya. Kemudian Imam Waqi juga mengatakan bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Ilmu itu adalah cahaya dari Allah. Sedangkan cahaya dari Allah tidak akan pernah diberikan kepada orang yang masih suka melakukan maksiat. Dan selanjutnya ilmu itu jangan diumbar, jangan disia-siakan. Yaitu gambarannya kamu mendiskusikan sebuah ilmu atau mengajarkan sebuah ilmu kepada orang yang tidak paham. Contohnya, orang yang tidak pernah mondok, kamu kasih ilmu mantek. Wah, ini kan bahaya, resiko. Nggak paham, plonga-plongo, malah orang yang kalian kasih ilmu mantek malah justru akan salah paham. Nah, ini yang bisa menyebabkan ilmu itu terbuang sia-sia. Atau kalian mengajarkan anak SD ilmu tasawuf, ilmu tingkat tinggi. Nah, ini kan belum waktunya sudah dikasih ilmu tasawuf. Jadi ada tahapannya. Hadis nomor 4, afatuddini utawi cobone agama salah satun iku telu. Faqihun rupane wong alim utawa wong pinter, fajirun kang lacut, wa imamun lan pemimpin, jairun kang ora adil, wa mujtahidun ai abidun mujtahidun, wong sing ahli ibadah, jahilun kang bodoh. Arti hadis keempat, ada 3 faktor yang menyebabkan agama Islam itu menjadi rusak, yaitu menjadikan sebuah bencana yang besar. Yang pertama yaitu orang alim atau kiai lah bahasanya, yang suka berbuat dosa, yang sering melakukan maksiat. Karena apa?
Karena kiai adalah suri tauladan atau contoh bagi masyarakat. Bagaimana mungkin masyarakat akan percaya kepada kiai sedangkan kiainya itu sering melakukan dosa? Pasti masyarakat akan mempertanyakan, loh kiai kok gitu? Oh, berarti boleh, malah kacau, bisa merusak tatanan agama. Faktor kedua yang bisa mengancam agama itu sendiri yaitu kehadiran pemimpin yang tidak adil, pemimpin yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Kalau sama orang yang berduit, orang yang mempunyai jabatan tinggi, dia tidak berani menghukum apabila mereka membuat kesalahan. Tapi dengan rakyat kecil, ketika membuat kesalahan sedikit, dihukum seberat-beratnya. Ini gambaran pemimpin yang tidak adil. Atau bisa diartikan sebagai pemimpin yang zalim. Nah, pemimpin yang zalim ini adalah pemimpin yang ketika membuat undang-undang atau kebijakan sangat bertentangan dengan syariat agama Islam. Contohnya misal di negara kita Indonesia ini, semua undang-undang itu diatur dan dibuat oleh pemimpin kita. Andaikan pemimpin di Indonesia ini adalah orang-orang yang zalim, pasti akan membuat undang-undang yang sangat bertentangan dengan syariat Islam. Semisal LGBT dilegalkan, minuman keras, judi dibolehkan. Nah, ini kacau. Maka dari itu, di sini akan nampak pengaruh pemimpin terhadap agama Islam itu sendiri. Pemimpin yang baik akan menjadi pelindung bagi agama, dan pemimpin yang zalim akan menjadi bencana atau ancaman bagi agama itu sendiri. Maka dari itu, kita harus bersyukur apabila di negara kita ini masih banyak sekali dari golongan kiai atau gus atau orang yang mempunyai ilmu agama yang tinggi masih mau mencalonkan diri sebagai DPR, sebagai bupati atau sebagai gubernur, bahkan menjadi presiden. Nah, ini keuntungan tersendiri bagi agama Islam agar nantinya undang-undang di negara kita Indonesia bisa diselaraskan dengan undang-undang atau hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh agama Islam. Bencana ketiga dalam agama Islam adalah adanya orang yang ahli ibadah tapi bodoh. Kenapa orang seperti itu bisa membawa bencana? Karena orang tersebut bisa menimbulkan fitnah dan kesesatan di kalangan masyarakat. Coba sampean bayangkan, orang yang penampilannya seperti kiai, muter tasbih kesana kesini, sholat sampai jidatnya gosong, tapi dia tidak pernah belajar agama, tidak mengerti syarat rukun suatu ibadah, tidak bisa membedakan mana sunnah mana wajib. Nah, orang seperti ini sangat berbahaya. Tidak jarang banyak orang yang tertipu dengan penampilan seperti itu, sehingga dia dianggap seperti ulama atau kiai. Ketika ada seseorang bertanya kepada dia tentang hukum, maka dia bisa saja menjawab menurut pribadi dia, bukan didasari oleh ilmu dan menurut hukum sebagaimana mestinya, sehingga dia telah memberikan sebuah fatwa yang sesat dan menyesatkan. Fa'aftau bighairi ilmin fadhallu wa adallu. Dan di samping itu juga syarat sebuah amal bisa diterima kalau didasari oleh ilmu, seperti keterangan dalam Nazam Zubat, kitab Az-Zubat, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Seseorang yang beribadah tanpa didasari oleh ilmu maka akan tertolak atau batal.